Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 0801 Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 4 dari nomor 4, yaitu buat program dengan input sama dengan 5, dengan outputnya itu seperti ini, ada 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan syarat nolnya itu harus diinisiasikan di dalam for, itu bukan sebelum for. Lalu ini untuk pseudocode-nya. Di sini kita akan menuliskan dulu variabelnya. Di sini ada n, i, j dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ada begin untuk memulai program. Lalu di sini read n, di mana pengguna akan memasukkan atau menginputkan nilai dari n dan komputer akan membacanya. Lalu selanjutnya di sini ada for i, perulangan for i yaitu 0 to n. Lalu begin apabila memenuhi maka dia akan ke if ini. If i itu 0, jika if i sama dengan 0, maka akan mencetak angka 0. Lalu n titik koma. Lalu selanjutnya di sini apabila for i ini tidak memenuhi, maka dia akan ke else, dan for j sama dengan 1 to i plus 1. Nah, lalu ke begin, lalu ke write j, berarti di sini akan mencetak um, mencetak variabel dari J yang didapatkan dari perulangan for ini. Lalu ke N titik koma, nah di sini dia akan ke J++ lagi. J++, di mana J itu bertambah 1 dan akan dicek lagi kondisinya di sini. Nah, apabila benar, maka dia akan mengulang terus sampai tidak memenuhi lagi. Maka dia akan di sini ke n titik koma lalu right len, mana di sini akan enter. Lalu selanjutnya di sini lanjut ke i plus plus. Nah, i plus plus ini akan mengulang lagi ke atas sini. Apabila memenuhi, dia akan lanjut lagi ke if ini. Jika memenuhi di if ini, maka cetak 0. Namun jika tidak, maka dia akan lanjut ke for j ini. Dan mengulang terus sampai tidak memenuhi lagi. Lalu selanjutnya, di sini kan J++ lagi, lalu enter lagi, kemudian ke I++ lagi. Nah, namun apabila I++ ini sudah, for I ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka dia akan ke N titik koma untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya ini untuk flowchart-nya itu dimulai dengan tanda start. Lalu di mana di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel n. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan for i sama dengan 0 to n. Lalu di sini apabila perulangan for ini memenuhi, maka dia akan lanjut ke pernyataan kondisi if, di mana if i sama dengan 0. Jika benar, maka dia akan mencetak 0. Namun jika salah, maka dia akan lanjut ke perulangan for di bawahnya. Itu ada for j sama dengan 1 to i plus 1. Nah, lalu selanjutnya apabila perulangan for ini benar, maka dia akan mencetak J. Lalu selanjutnya dia ke plus plus J. Nah, di sini akan lanjut lagi, kan di sini bakal false. Jadi dia akan ke plus plus I. Nah, kalau ke plus plus I berarti dia ke atas sini lagi. Karena for I sama dengan 0 to N. Nah, ini kan I-nya bertambah 1. Namun apabila benar, maka dia akan lanjut lagi ke bawah sini, mengecek ke bawah sini lagi. Namun apabila salah, maka dia akan langsung ke N untuk mengakhiri program. Baiklah, ini untuk program di nomor 4, yaitu pertama kali kita gunakan file header-nya itu hashtag input iostream. Ini gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu selanjutnya kita gunakan namespace std agar semua kelas atau file yang terdapat dalam namespace std ini bisa kita gunakan. Lalu di sini kita gunakan fungsi utamanya itu integer main. Membuka kurung kurawal. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan variabelnya itu dengan tipe data integer, itu ada n, i, j, koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencetak untuk berapa yang akan kita inputkan. Jadi masukkan nilai
titik koma. Nah, di sini kita buatkan in and. Jadi di sini komputer akan mencetak ini dan kita akan menentukan nilai dari n ini. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for. Nah, for i sama dengan 0, titik koma, dengan kondisinya itu i kurang dari n, titik koma, plus i. Nah, lalu selanjutnya di sini kita buka kurung kurawal, lalu buatkan di sini if, dimana seperti yang soal tadi, jika i-nya sama dengan 0 maka cetak 0. If i sama dengan 0, out 0. Titik koma. Dan kita juga bisa langsung saja menuliskannya seperti ini, out 0, jadi dia akan mencetak angka 0 nanti. Lalu selanjutnya, jika if ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke else. Dia akan ke else, dimana else ini dia akan menggunakan for untuk menghitungnya lagi, untuk menghitung segi angka yang di bawahnya lagi. J sama dengan 1, titik koma, J kurang dari sama dengan I plus 1. Ini kondisinya ini, J kurang dari sama dengan I plus 1, lalu titik koma, plus J. Nah, di sini buka kurung. Lalu di sini tutup kurung. Nah, lalu di sini jika memenuhi maka dia akan mencetak J. Out J. Titik koma. Lalu tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya di sini kita tutup kurung kurawal lagi. Lalu buatkan di bawahnya ini out and line agar dia enter satu baris atau turun satu baris. Lalu selanjutnya di sini kita tutup kurung kurawal, lalu return 0, titik koma. Nah, di sini kan for ini kan buka kurung kurawal, sini for buka kurung kurawal juga. Jadi di sini buka, ini buka, tutup, ini buka sini, tutup sini. Lalu ini untuk ini, terus ini untuk yang ini. Lalu selanjutnya out and line, return 0. Else buka kurung kurawal, for ini kita buka kurung kurawal. Nah, jadi nanti dia tutup di sini. Nah, baru di sini tutup kurung. Nah, coba kita build and run. Nah, ini bertanda koma, lalu build and run. Nah, di sini keluar, lalu kita bisa menginputkan untuk masukkan nilai. Jadi, seperti di soal, kita inputkan nilainya angka 5, enter. Nah, di sini dia akan muncul seperti pada soal ini, inputannya ada 0, terus 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Membentuk seperti segitiga siku-siku.
Baiklah, selanjutnya untuk penjelasannya itu di sini kan kita menggunakan hashtag input string untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu di sini kita menggunakan namespace std agar si in, cout-nya itu bisa tergunakan. Jadi di sini kita menggunakan fungsi utama itu integer main, lalu buka kurung awal untuk memulai program. Lalu selanjutnya di sini ada n, ij variabelnya ini menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini kita mau menginputkan suatu nilai n-nya. Di sini kita buatkan dulu untuk outputnya, untuk cetakannya itu ada cout, masukkan nilai titik dua, lalu di sini in n. Di sini komputer akan mencetak kata ini. Lalu selanjutnya untuk in n ini dimana pengguna akan menginputkan nilai dari n-nya. Ini masukkan nilai ini, masukkan nilai ini. Komputer akan mencetak ini. Lalu untuk in n ini n-nya itu 5. Di sini pengguna yang mengetik angka n-nya itu mau berapa. Lalu selanjutnya di sini kan kita misalkan di sini kita inputkan n-nya itu 5. Lalu lanjut lagi lah ke for ini, perulangan for, di mana for ini diinisiasikan i-nya sama dengan 0. Untuk kondisinya itu i kurang dari n, di mana 0 kurang dari n. N-nya itu 5, jadi 0 kurang dari 5. Lanjut lagi ke plus plus i. Dan karena ini kondisi memenuhi karena 0 itu kurang dari 5, maka lanjut lagi ke pernyataan kondisi if ini, di mana if ini dicek apakah i-nya itu sama dengan 0. Karena tadi i-nya itu sama dengan 0, maka dicetaklah angka 0 ini. Maka dicetak angka 0 ini di atas ini. Lalu selanjutnya karena ini memenuhi, maka dia langsung ke cout and line, di mana dia akan enter dulu, jadi dia akan turun satu baris terlebih dahulu, baru dia menuju ke plus plus i, di mana i-nya itu sekarang sama dengan 1. Lalu dicek lagi apakah 1 itu kurang dari 5. Itu benar, maka dia akan mengecek lagi di sini apakah i-nya itu sama dengan 0. Karena i-nya sama dengan 1, jadi ini tidak memenuhi, maka dia langsung ke else. Di mana else ini terdapat perulangan for. Jadi di sini J sama dengan 1, jadi J-nya ini diinisiasikan sama dengan 1, lalu J kurang dari sama dengan I plus 1. J ini kan 1, jadi dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan I plus 1. I-nya kan 1, jadi 1 tambah 1. Maka dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan 2. Itu benar. Maka cetak J. J-nya tadi kan 1, berarti dicetak J-nya ini, angka 1. Nah, lalu selanjutnya ke plus plus J. Sekarang J-nya itu sama dengan 2. Dan dicek apakah 2 itu kurang dari sama dengan 2. Itu kan benar, maka dia akan mencetak J. J-nya tadi sama dengan 2, maka dicetak angka 2 ini. Jadi di sini ada angka 1 sama 2. Lalu selanjutnya ke plus plus J lagi, dimana J-nya sekarang sama dengan 3. Dan dicek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 2. Itu salah, maka dia akan turun satu baris atau enter ini ke sini, jadi enter ke sini, turun ke bawah, lalu selanjutnya ke plus plus i, di mana di sini mengecek i-nya itu sekarang sama dengan i-nya kan sekarang sama dengan 2 karena 1 tambah 1 2. Jadi dicek lagi apakah i-nya itu sama dengan 0. Salah, karena i-nya itu kan sama dengan 2. Maka di sini tidak memenuhi, maka langsung ke else. Di mana else ini terdapat perulangan for, di mana for J sama dengan 1. Lalu dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan i plus 1. I-nya sekarang 2, jadi 2 tambah 1 itu 3. Jadi cek apakah 1 kurang dari sama dengan 3, itu benar, maka akan mencetak nilai dari J. Nilai dari J itu 1 tadi. Jadi cetak angka 1 di sini, lalu selanjutnya ke plus plus J lagi, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 2. Dan dicek lagi di kondisi ini, apakah 2 itu kurang dari sama dengan 3. Itu benar, karena 2 itu kurang dari 3, maka dicetak J tadi, J-nya itu sama dengan 2, maka dicetak angka 2 ini. Angka 2 ini dicetak. Lalu selanjutnya ke plus plus J lagi, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 3, karena 1 tambah 2, jadi sama dengan 3. Jadi dibuatkan di sini kondisinya apakah
3 itu kurang dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 3, itu kan benar, karena 3 sama dengan 3. Maka akan dicetak untuk J-nya itu 3. Jadi di sini ada angka 3 di sini. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Lalu lanjut lagi ke plus J, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 4, dan dicek apakah 4 itu kurang dari sama dengan 3. Itu salah, maka dia akan enter atau turun satu baris ke bawah sini, lalu lanjut lagi ke plus I, di mana I-nya itu sekarang sama dengan 3, karena 1 tambah 2, jadi 3. Lalu dicek lagi apakah 3 itu kurang dari 5. Itu benar, maka lanjut lagi mengecek di sini pada kondisi if, karena pada kondisi if ini tidak memenuhi karena I-nya sama dengan 3 bukan 0, maka jangan lanjut lagi ke else ini. Nah, for J sama dengan 1, lalu lanjut lagi apakah 1 itu kurang dari sama dengan 3 plus 1 itu 4. Jadi dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan 4. Itu benar, maka dia akan mencetak nilai dari J-nya sama dengan 1, maka dicetak ini angka 1, lalu lanjut lagi ke plus J, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 2, dan dicek apakah 2 itu kurang dari sama dengan 4. Itu benar, maka akan dicetak untuk J-nya itu sama dengan 2 di sini. Lalu lanjut lagi ke plus J, sekarang J-nya sama dengan 3, dan cek lagi apakah 3 itu kurang dari 4. 3 itu kurang dari sama dengan 4, itu benar, maka akan dicetak J-nya sekarang dicetak angka 3 ini. Lalu selanjutnya ke plus J lagi, di mana J-nya sekarang sama dengan 4, dan dicek apakah 4 itu kurang dari 3 plus 1. Jadi apakah 4 itu kurang dari sama dengan 4? Itu benar, karena 4 sama dengan 4. Maka akan dicetak untuk J-nya itu sama dengan 4. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada plus J lagi, di mana J-nya sekarang sama dengan 5. Dan dicek apakah 5 itu kurang dari sama dengan I plus 4. Itu salah, karena 5 itu lebih besar dari 4. Jadi tidak memenuhi, maka dia turun satu baris atau enter ke bawah sini. Lalu selanjutnya dia akan ke I plus I. Jadi I-nya sekarang sama dengan 4. Dan dicek apakah 4 itu kurang dari 5. Itu benar, maka if ini tidak memenuhi karena I-nya sekarang kan sama dengan 4, maka lanjut langsung ke else. Lalu di sini ada perulangan for J. For J sama dengan 1. Jadi dicek apakah 1 itu kurang dari I plus 1. Jadi 4 tambah 1 itu 5. Jadi dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 5. Itu benar, maka akan dicetak untuk nilai J-nya. Nilai J-nya tadi kan 1, maka akan dicetak nilai 1 di sini. Lalu ke plus J lagi, di mana J-nya itu sama dengan 2, maka dibuatkan lagi pada kondisinya sini, apakah 2 itu kurang dari sama dengan 5. Itu benar, maka akan dicetak nilai dari J-nya itu 2, maka akan dicetak sini 2. Lalu selanjutnya ke plus J, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 3, dan dicek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 5. Itu benar, maka akan dicetak nilai J-nya itu 3, di sini cetak. Lalu selanjutnya ke plus J lagi, dan sekarang J-nya itu sama dengan 4, dan dicek apakah 4 itu kurang dari sama dengan 5. Nah, itu benar, maka akan dicetak angka 4. Lalu selanjutnya di sini plus J lagi, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 5, dan dicek apakah 5 itu kurang dari sama dengan 5. Benar, karena 5 sama dengan 5, maka akan dicetak angka 5 di sini. Lalu selanjutnya di plus J lagi, di mana J-nya sekarang sama dengan 6, dan dicek apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5. Itu salah, karena 6 lebih besar dari 5, maka ini tidak memenuhi lagi, maka dia akan enter. Lalu di sini dia menuju ke plus I lagi, di mana I-nya sekarang di sini, I-nya sekarang sama dengan 5, dan dicek apakah 5 kurang dari 5, karena tidak memenuhi, karena 5 itu nilainya sama dengan 5, bukan kecil dari 5, maka tidak memenuhi, maka langsung ke N untuk mengakhiri program. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.